Oke, good day everyone. Selamat datang di podcast di video tak bernama. Kita belum ngasih tahu nama ya. Di sini Iya, belum. perkenalkan tentang seperti saya perkenalan dulu ya. Bakalan ada 2 orang host yang akan berbicara di dalam video ini. Pertama saya sendiri. Saya Dendi Kurniari Akman bersama teman saya di sini. Ya, dengan saya Asfika Ragasi. Ya, kami akan berusaha membuat sebuah video yang bisa dibilang sebuah resensi ya. Resensi ya? Ya, Review. resensi. Ya. Review dari sebuah buku-buku yang menurut kami menarik. Ini apa ya? Kenapa kita mulai membuat video ini ya? Awalnya ya dari teman saya ini, Asrika Ragasi. Kok aku kan memang tertarik nih bikin audio percakapan antara kita berdua, karena memang menurut aku sendiri percakapan kita berdua ini memang menarik. Cuman ya pas kamu kemarin nawarkan aku kita bikin video untuk percakapan, mereview sebuah buku yang menurut kamu menarik gitu, kita bahas, kita ulik gitu kan, aku jadi tertarik gitu. Nah, itu karena sebelumnya aku udah tertarik duluan mau bikin video podcast sebenarnya, cuman ya kayaknya nggak ada niat untuk lanjut gitu. Nah, kau sendiri guys bisa kok bisa kepikiran gitu ngasih tahu aku, ngerencanain kita untuk bikin video yang kayak gini. Soalnya kan kayaknya merepotkan sih ya kalau misalnya dari kita ngelihat resensi buku dulu, kita baca, kemudian kita edit, kemudian kita ngobrol, rencanakan. Apalagi sekarang nih kedengarannya mudah kan ya, bikin sebuah video review, tapi nyatanya kita nih udah berapa kali tunda waktu bikin recording kita, karena ya kau sendiri waktunya memang cukup rumit gitu, dan kadang aku terketiduran juga. Nah, kembali lagi, kok kau bisa kepikiran untuk bikin konten kayak gini? Ya, mungkin gimana ya? Mungkin awalnya karena kita sama-sama ya suka baca buku ya, walaupun kita nggak bisa dibilang kutu buku juga. Cuman menurut aku sendiri kan, seperti yang banyak yang dibilang bahwa dengan kita membaca buku, kita bisa melihat dunia lebih luas kan. Dan dalam satu buku itu, buku apapun yang kita semua baca, pasti kita mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Apa yang kita baca, apa yang kita cerna, pasti punya perspektif masing-masing. Dari itu kepikiran gitu, kenapa kita nggak nge-review buku dan kita ngebahas tentang perspektif yang kita dapat dari sebuah buku itu gitu. Mungkin aja ini akan melenceng dari apa yang penulisnya inginkan gitu. Apa yang penulisnya inginkan bisa jadi kita mendapatkan pemahaman yang lain gitu, ataupun tetap ada yang sama, tapi ya masing-masing manusia kan punya kapasitas berpikir yang berbeda-beda. Oke. Gimana Dan? Ya, sebenarnya aku paham sih gimana maksudnya gitu, biar kita saling brainstorming gitu, masuk dari buku ini apa gitu. Walaupun sebenarnya di luar itu aku udah research dulu buku ini dari perspektif penulisnya tuh apa, tapi aku bisa pisahkan sendiri dari perspektif penulis dan perspektif pribadi, karena ya aku sendiri udah baca buku ini. Nah, kebetulan yang kita baca ini buku yang udah cukup lama gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai melanjutkan ke buku ini dulu, mungkin
kita breakdown dulu apa yang kita bicarakan dalam sebuah percakapan kita dulu nih. Mungkin resesi kita mungkin akan sedikit berbeda dari review video film buku pada umumnya yang biasanya kalau saya sering lihat gitu, kan sering nih di orang di luar nih nge-review sebuah buku, umumnya dia tunjukin inti dari buku itu sendiri, terutama film sih ya, inti dari buku atau film itu sendiri, dan kemudian di breakdown, kemudian disebutkan menurut dia rating buku ini seperti apa, buku ini nyaman dibaca karena apa, buku ini sulit dibaca karena apa, bagaimana tata caranya. Cuman untuk percakapan kita ini kita nggak akan ngebahas yang itulah ya, gimana cara Mark Manson membawa buku ini, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia gaya menulisan dia, atau misalnya yang lain yang di luar dari inti dari pokok buku ini. Nah, di audio kita ini, percakapan kita ini, kita akan membahas soal inti dari buku ini, bukan dari hal-hal yang di luar buku. Iya. Jadi kita nggak kan itu ya, kita nggak akan kayak apa ya enaknya ya, kita nggak bahas sesuatu yang di luar inti dari ceritanya ya. Iya. Bukan kayak kita nggak ngebahas itu gitu, tentang bahasa dia, cara dia menulis, bukan itu yang maksud tujuan kita di sini. Nah, mungkin sedikit membingungkan, tapi ya nikmati aja dulu lah, karena ini kan memang konten pertama, kita masih menyesuaikan dengan apa yang kita ingin buat. Lama-kelamaan akan menjadi lebih baik gitu, karena mungkin aku sendiri udah sering dengerin podcast, dengerin video esai, cuman ya jadi sedikit lebih paham gimana cara orang nge-delivery sebuah konten, cuman ngebuatnya sendiri itu agak berbeda gitu. Nah, kalau sekarang mungkin cukup aja basa-basinya ya, kita lanjut aja langsung to the point. Kita langsung aja ya, buku apa yang kita bahas. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin orang-orang tahu buku ini yang cukup fenomenal judulnya, tapi kalau di bahasa Indonesia kan agak sedikit berbeda, agak sedikit berubah sih kata-katanya, cuman ya intinya sama, tapi tidak sketchy judul bahasa Inggrisnya, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ya agak-agak kasar ya. Not Giving a Fuck ada tanda bintangnya. Cuman kalau di Indonesia kan jadi sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Jadi kayak kalau di judul awalnya itu kayak lebih frontal, kalau judul Indonesia itu lebih slow ya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat gitu ya, lebih santai gitu. Tapi inti dari judulnya sama. Ini buku dari Mark Manson, buku yang sebenarnya udah lama aku punya gitu, bahkan aku punya jilid awalnya yang bahasa Indonesia. Ini tahun berapa sih? Tahun 2016. Iya. 2018. Ya, bisa dibilang udah hampir 4 tahun ya. Sudah 4 tahun sih. Ya udah mau 5 malah. Nah, pertanyaan aku kan Kak Sendri mengusulkan untuk resensi buku. Nah, kenapa resensi buku ini? Karena kan Kak Sendri kan idenya kan datang dari Kak Sendri, guys. Nah, iya. Dan kau yang mengusulkan buku ini, kenapa gitu? Kenapa harus buku ini gitu? Simpel aja sih. Mungkin karena aku sendiri kan pengen yang sedang aku baca. Sedangkan walaupun buku ini udah lama dan aku baru baca belakangan ini di tahun ini gitu. Dan aku pun
pengennya ada yang udah pernah baca buku ini juga, jadi kita bisa ngebahasnya sama-sama. Betul juga, karena buku ini kan udah hitungannya 4 tahun tadi kan ya, 6 tahun Iya. bahkan kalau misalnya di luar negeri kan. Buku ini aslinya dari 2016, kan baru masuk di Indonesia lah 2018. Aku juga udah punya buku ini kayaknya 2018an gitu. Jadi ya bisa dibilang ini buku yang orang-orang udah banyak yang baca gitu. Iya, dan apa ya, selama ini pun kita pasti banyak ya ngelihat video atau podcast yang berbicara tentang buku ini. Dan di situ banyak juga yang misalnya ada yang bilang bahwa buku ini seperti ini menurut pendapat dia, buku ini seperti ini menurut pendapat dia. Padahal ya balik lagi bahwa memang tergantung kapasitas kita gitu, kapasitas masing-masing yang baca gitu, gimana bisa memahami maksud dan tujuan dia dan diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi tergantung bagaimana kita mengambil inti dari buku ini dan mengaplikasikannya lah gitu ya. Iya, cuman kalau kita lihat ya dari judulnya, dan kalau yang udah pernah baca juga pasti langsung ngelihat bab-babnya, judul babnya itu sangat frontal ya, sangat bertentangan pasti. Oke, kita langsung aja ke bukunya, karena ya kayaknya semakin kita ngebahas bukunya, kita kembali lagi ke inti bukunya sendiri. Sedangkan kita sendiri hitungannya belum ngebahas inti dari bukunya itu sendiri. Nah, sedikit basa-basi sih guys. Awal aku beli buku ini karena ya aku ngambil dari judulnya yang frontal itu. Karena pertama aku tahu dari bahasa Inggrisnya, karena kan ada salah satu youtuber yang memang suka baca buku, dan dia nunjukin kalau ada judul buku Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu, judul yang cukup frontal. Dan aku juga langsung beli ketika pada saat di Gramedia udah ada buku ini. Awalnya aku pikir ini buku ya bagaimana caranya kita untuk tidak peduli, dan itu kayaknya sebagian besar orang yang sebagian besar orang yang melihat judul buku ini pasti mikirnya, oh ini orang Mark Manson ini nyuruh kita untuk nggak peduli tentang semua hal. Iya. Tapi ya jangan nilai buku dari covernya lah ya kan ya. Ya, maksudnya jangan telan mentah-mentah kata-katanya gitu. Nah, karena di buku ini ada banyak hal yang sebenarnya menurut kita sebenarnya nggak bodoh amat, kita harusnya peduli, tapi kali lagi kita harus juga bodoh amat. Maksudnya gimana kita langsung review aja sih udah bukunya, karena di sini ada 9 bab buku gitu. Kita review masing-masing bab gitu kah guys? Ya boleh, jadi biar kita dapat masing-masing inti dari babnya seperti apa gitu. Oke, bab pertama itu judulnya Jangan Berusaha. Itu kayak itu bertentangan menurut aku sih guys, bertentangan sekali dengan buku-buku motivasional yang menyuruh kita untuk tetap semangat. Kayak aku dulu kan pernah baca buku Mary Riana. Iya. Bukunya Mario Teguh juga pernah aku baca. Intinya tentang bagaimana kita meningkatkan emosi kita untuk biar kita terus berusaha berusaha dengan teguh, jangan menyerah, sukses pasti di depan mata gitu kan ya. Iya, zaman-zaman Mario Teguh lagi ya. Mario Teguh, Mary Riana, pokoknya apa sih motivator yang menyemangati kita gitu. Tapi berbeda dengan motivator yang menyemangati kita. Bahkan di bab pertama Mark Manson menyuruh kita untuk tidak berusaha gitu. Dan di awal bab ini dia bahkan memberikan contoh. Kalau contoh dari
bab ini dia langsung menunjukkan contohnya seorang penulis bernama Charles Bukowski yang mungkin kalau kita ceritakan sendiri itu bisa lebih panjang lagi, tapi lebih intinya ini orang yang cukup sial, kan ya bisa dibilang cukup sial nggak sih guys? Hidupnya cukup sial, dia jarang menulis, dia menulis tapi tidak berhasil, dia tak pernah berhasil dengan itunya, dia hidupnya cukup kacau, sering minum-minuman, sering mabuk, pokoknya kayak bukan orang yang tipikal orang yang jadi contoh motivator gitu. Namun di satu titik dalam hidupnya dia bisa dibilang cukup beruntung karena ada satu momen di mana tulisan dia menjadi terkenal karena seorang editor yang menyarankan dia untuk menerbitkan bukunya, dan karena hal tersebut buku dia menjadi meledak dan dia jadi terkenal, jadi kaya. Namun di satu sisi berbeda dengan motivator yang tidak bisa bilang biasanya positif, yaitu Charles Bukowski ini tetap menjadi orang yang sama busuknya seperti yang dulu. Dia tetap mabuk, dia tetap minum, dia tetap hidupnya tetap kacau lah gitu. Karena dia sendiri dari awal sampai akhir hidupnya dia nggak berusaha untuk meraih suksesnya. Berbeda kayak kita mungkin dengar cerita kayak film Rihanna lah ya, kan kita kan itu diceritakan tuh bagaimana kerasnya hidup dia. Apa sih namanya, kayak dia meraih hidup segala macam, atau contohnya cerita Bill Gates, cerita Steve Jobs yang bagaimana Steve Jobs mulai apa sih namanya, perusahaan dia tuh dari sebuah garasi dan menjadi lebih besar gitu karena keteguhan dia. Nah di sini Mark Manson mencontohkan seorang yang tak pernah berusaha, orang yang hidupnya kacau tapi berhasil gitu. Nah itu kayak menjadi sebuah contoh dari cerita bab pertama ini tentang jangan berusaha. Menurut kau sendiri di bab 1 ini kayak ada yang menarik nggak menurut kau tentang bab 1 ini? Hal yang menarik yang menurut aku menariknya sih yang tadi aku bilang tuh, bagaimana si Mark Manson mencontohkannya berbeda dengan orang lain. Contohnya tuh bukan orang-orang yang berusaha untuk hidupnya, justru sebaliknya orang yang tak pernah berusaha tapi sukses gitu. Sama kita bahas ini contohnya Charles Bukowski ini, yang dimana seperti yang kau bilang dia memang nggak pernah berusaha ya, dan hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan ya yang dia inginkan ya mabuk-mabuk santai aja gitu. Tapi ada satu hal sih yang membuat dia memang nggak seperti yang lainnya yang terus berusaha tanpa henti ya. Yang tadi contoh yang dibilang kayak Rihanna sendiri kan betul-betul gigi ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia percaya dengan mimpinya. Tapi kalau Charles ini dia malah sepertinya dia hanya menjalani hidup sesuai dengan keinginannya ya. Ya kayak misalnya di sini ada dimention kan, kalau misalnya pada saat dia setelah sukses pun dia tidak kayak orang yang berada di stardom gitu, yang kalau misalnya ketemu fans dia bakalan treat fansnya, atau misalnya kalau ketemu wartawan dia bakalan bagaimana sih seorang artis, seorang orang yang terkenal ketemu dengan fansnya itu pasti bakalan dikasih fan service gitu. Sedangkan dia sendiri kalau dia nggak suka ya dia marahin, kalau dia lagi nggak mood dia bahkan tetap di pribadi dia sendiri yang dulunya bisa dibilang
Mark Manson ini bukan pribadi yang bagus gitu. Dia tetap jadi seorang pribadi yang nggak bagus. Kekayaan dia, keberhasilan dia nggak merubah dia. Iya, tetap jadi pribadi yang sama ya gitu. Mungkin sama halnya kayak bisa dibilang mungkin dalam apa ya, pandangan lain bahwa dia ini sama halnya dengan orang yang nggak akan berubah walaupun dia di atas ataupun di bawah gitu posisinya. Dia tetap orang yang sama aja gitu. Dan perlu kita itu lagi ya, bahwa Charles ini kan sebenarnya dia juga bekerja ya, selain menulis. Dia bekerja guru kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia kerjanya di kantor pos kan? Oh iya, kantor pos guru pula. Iya, kantor pos. Dan itu udah berjalan selama 30 tahun dia bekerja. Hampir seluruh waktunya ya dilakukan untuk melakukan hal-hal yang dia suka ya, walaupun dalam tanda kutip tergantung ya pendapat kalian masing-masing, seperti minum-minuman, narkoba atau yang lain-lainnya gitu ya. Itu sangat tidak baik ya, kalian juga bisa mikir sendiri gitu. Sampai akhirnya tapi dia tetap menulis kan selama dia bekerja itu di kantor pos. Ya, dia tetap menulis dan tapi dia berbeda dengan apa sih, kayak dia menulis bukan karena dia yakin, karena dia bisa menulis. Seingat aku di sini apa sih namanya, bahkan dia kan 50 tahun nggak terkenal gitu kan, dia membeli hidup dia merasa gagal. Dia apa sih namanya, dia nih selama 50 tahun tulisannya nggak berhasil. Dia merasa hidupnya gagal, apa sih namanya, jadi dia tujuan dia untuk menulis bukan karena dia ingin merasa berhasil gitu, karena dia merasa dirinya sudah lewat masa keberhasilannya, dia sudah gagal. Karena ya selama dia menulis sampai 50 tahun pun dia nggak berhasil untuk menerbitkan tulisannya untuk menjadi sebuah karya yang dikenal orang gitu. Ya bisa diartikan ya, dia memang melakukan apa yang dia inginkan ya, dia suka seperti menulis ya, mungkin itulah passion dia ya. Tapi di sisi lain dia juga dia tetap bekerja gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari dan memenuhi keinginan dia yang dia lakukan, seperti kebiasaan dia gitu. Tapi yang lucunya itu di hampir usia 50 tahun yang seperti kau bilang, Dan, dia sama sekali nggak ada sama sekali untuk gigi untuk buat dia itu jadi penulis yang sukses kan? Enggak, sama sekali nggak ada kan? Karena dia sudah merasa dia gagal. Iya, itu dia. Aku dapat suatu intinya, dan nggak tahu ya, setiap orang beda-beda ya itunya ya, beda-beda waktunya. Di usianya yang hampir 50 tahun dia baru bisa menerima dirinya sendiri ya, atau sebelum itulah gitu dia udah tahu bahwa dia itu menerima dirinya, dia merasa dirinya gagal, walaupun sampai saat itu dia belum berhenti untuk menulis, dan dia menerima kekurangannya itu kan. Sampai pada suatu saat ada peluang yang datang ke dia. Oke. Ya, saat peluang itu datang, itu jadi pertanyaan lagi. Setiap orang pasti beda-beda. Ada yang berani untuk mengambilnya, ada juga yang melepaskannya. Yang masalah Charles ini,
peluang yang dia dapat ini akan mengubah hidupnya jika dia nggak ambil ataupun dia ambil. Mungkin kau udah tahu jawaban dia apa. Jadi intinya kayak apa sih namanya, pada di satu titik yang tepat dia berhasil mengambil sebuah peluang gitulah ya, yang Iya, bisa merubah hidup dia. ya dengan ini ya, dengan dampak yang beda jika dia ambil ataupun dia tidak ambil gitu. Tapi nggak ada yang menjanjikan kesuksesan untuk peluang itu gitu, keputusan yang dia ambil. Oke, aku paham maksud kau kayak mana. Jadi intinya dia apa sih, menurut kau dia harus apa sih, pada saat dia yakin kalau dia bisa mengambil itunya, maka pada saat itu dia bisa apa namanya, berada di titik yang seperti itu lah ya. Karena dia yakin gitu. Ya, karena dia yakin dengan keputusannya, walaupun kalau dia ambil bisa jadi dia nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Tapi beruntungnya itu dia akhirnya kan, karena dia ambil keputusan itu, dia akhirnya bisa menjadi sukses kan dengan tulisan yang dia punya. Oke, itu jadi itulah inti dari menurut kau kisah yang dari Bukowski itu kayak mana gitu ya. Iya, penerimaan terhadap diri dia sendiri. Ya, kita mungkin masih banyak harus belajar ya gimana untuk menerima diri kita sepenuhnya gitu, dan kita nggak tahu berapa waktu yang kita butuhkan sampai umur berapa kita benar-benar bisa nerima diri kita seutuhnya gitu, dan bisa memanfaatkan peluang yang datang di saat yang tepat gitu. Oke, aku paham. Nah, tapi di sini aku sendiri mau bilang karena aku udah baca nih kan, aku sendiri nggak setuju kalau misalnya menurut aku ya, kalau Charles Bukowski ini menerima dirinya sendiri kalau dari tulisan buku ini. Apa namanya kan? Pertama kita harus definisikan dulu kenapa dia menerima dirinya gitu. Cuman ya kayaknya apa ya? Aku mau jelasin ini dia sebenarnya jawabannya kayaknya menurut aku bisa dijelaskan di bab berikutnya gitu. Tapi nanti mungkin aku mention lagi gitu. Tapi menurut aku cerita Bukowski ini apa ya? Kontras dengan cerita si apa sih ini? Kita beralih dari apa orang apa sih, penerimaan diri tadi kan ya, karena itu nanti ada di bab lainnya, nanti aku bisa throwback lagi biar kita bisa ingat. Tapi menurut aku cerita si Bukowski ini apa namanya, dia kenapa Mark Manson menempatkan di sini, karena menurut aku berbeda dengan menurut aku ini sesuai dengan gaya Mark Manson yang sedikit nyeleneh lah ya. Gaya tulisan dia itu kan cukup nyeleneh kan ya. Dia berusaha untuk terlihat berbeda dengan orang-orang apa sih namanya, orang-orang yang menulis buku self improvement yang lain gitu. Agar berusaha untuk dia malah memberikan contoh bahkan kalau kamu berusaha pun ada contoh satu orang yang nggak berusaha tapi tetap sukses gitu. Tapi bedanya si Charles Bukowski ini bisa dibilang dia nggak tipikal orang-orang yang apa sih namanya, tipikal orang-orang yang apa sih namanya, yang sukses gitu. Nah, dan menurut aku yang bodoh amat di sini, kata-kata bodoh amat di sini justru
Mark Manson ini menyontohkan si Charles Bukowski ini sebagai contoh yang buruk. Kenapa? Karena ya menurut ini contoh tapi yang buruk maksudnya kan ya. Tapi bukan cerita dia buruk, tapi ya ini sebagai contoh yang buruk. Kenapa? Karena menurut aku di sini pembacaan aku sih ya, Charles Bukowski ini kayak dia bukan menerima dirinya, tapi kayak dia sudah pasrah terhadap hidupnya yang memang hidupnya sudah gagal gitu. Apa sih namanya, kayak penerimaan diri dengan pasrah itu kayaknya berbeda menurut aku. Karena ya kalau kamu menerima diri kamu sendiri, anggaplah kayak kalau kamu terima diri kamu sendiri, kamu bisa lihat aku buruknya di mana, aku bagusnya di mana. Jadi kita bisa apa sih namanya, menunjukkan kalau kita nih bisa lihat sisi buruknya dan sisi baiknya. Jadi kita bisa paham dengan apa sih namanya, dengan seluruh diri kita gitu. Ya intinya kayak menurut aku kayak penerimaan diri itu kayak kita bisa melihat sisi baik, sisi buruk kita. Sedangkan Bukowski ini kayak dia menyatakan kalau dirinya gagal, itu kan fokusnya kan di emosi negatif kan ya. Dia nggak menerima dirinya sendiri. Kenapa? Karena menurut aku kayak sebenarnya dia pasti ada emosi negatif, hal-hal positif. Tapi yang sebaliknya lagi, yang dia fokuskan itu emosi negatif dia. Dia menganggap dia gagal, itu udah negatif ya. Pokoknya ada poin-poin yang menganggap dia gagal. Nah, karena itu dia menganggap dia fokusnya di bagian negatifnya aja gitu. Karena ya menurut aku kayak apa sih namanya, setelah contoh Bukowski ini kayaknya ada 2 contoh lagi kan ya, dia mention, dan dua-duanya itu contoh dari musisi, dan satunya pasti terkenal banget gitu. Iya, di bab lain ya. Nah, di bab lain enggak? Iya, di bab lain. Di sini ada 2 contoh lagi. Ya. Itu bab 2 ya kalau nggak salah, 2 contoh lagi. Nah, tapi ya menurut aku dia terlalu terfokus di apa sih namanya, di keburukannya. Jadi dia itu bukan sebuah penerimaan kalau dia cuma melihat di satu sisi aja gitu. Misalnya kayak kalau misalnya aku merasa aku ini ganteng, baik gitu, sedangkan aku mengabaikan hal buruk, dan sebalikannya itu kayak bukan penerimaan diri. Kayak misalnya itu tinggi hati atau rendah diri gitu kan ya kan. Berbeda dengan penerimaan diri yang kita terima kita nih jeleknya di mana, buruknya di mana, bagusnya di mana gitu. Kita tahu poinnya di mana, poin-poin yang kita unggulkan dan jeleknya di mana. Jadi kita bisa paham dengan pribadi kita tuh seperti apa gitu. Itu yang menurut aku penerimaan diri. Oke deh, aku paham maksud kau kan. Di sini kalau lebih menekankan bahwa yang dimaksud seperti itu penerimaan diri. Aku juga ada pemikiran yang seperti itu juga, dimana kita kalau tentang penerimaan diri kita tahu yang dimana kekurangan dan kelebihan kita. Tapi kenapa tadi aku bilang bahwa dia merasa gagal ya, dan membenci dirinya, sebuah penerimaan diri. Karena ini nanti akan berkaitan di bab selanjutnya. Di bab selanjutnya itu dimana yang kita incar dalam sebuah kesuksesan itu bukanlah energi positif, tapi kebalikannya, energi negatif. Oh, aku tahu maksudnya apa, tapi kayaknya nanti kita lanjutnya di situ. Karena ya lihat lagi nanti kau mention ya. Karena ya di bab yang sama sih sebenarnya, di halaman 10 inti dari bahagia. Kita kan fokusnya ke Mark Manson kan ya, biasanya kalau orang ya.
orang yang menganggap bahagia itu bagaimana gitu. Sedangkan Mark Manson ini menganggap kalau hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif. Sebaliknya, secara paradoksikal, penerimaan seorang terhadap pengalaman positif negatif justru merupakan seorang pengalaman positif gitu. Nah, itu maksud kau kan tentang bagaimana si siapa tadi sih namanya? Si Charles. Tadi menurut kamu menerima apa sih namanya? Menerima tentang apa sih namanya kayak pengalaman negatifnya itu dan menjadikannya pengalaman positif itu ya kan ya? Enggak, gini, dia menerima pengalaman negatif karena menurut aku di buku ini sebenarnya pengalaman positif itu sebenarnya udah pasti ada. Dan orang pasti menerima pengalaman positifnya. Apakah ada orang di dunia ini yang menolak suatu hal yang positif, pengalaman positif? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, jadi kita kan, jadi aku mikirnya bahwa yang harus kita terima adalah pengalaman negatif kita gitu, dimana kita nggak usah berangan-angan atau berandai-andai ya, sama kayak Charles, sama kayak kita sebuah contoh kayak kita yang ingin sukses saat kita berdagang ya. Saat kita berdagang, kita hanya melakukannya gitu ya. Dalam konteks ini kita hanya melakukannya yaitu berjualan, tapi kita nggak akan punya bayangan bahwa suatu hari nanti kita akan sukses punya apa yang kita inginkan gitu. Dalam artian mungkin ada juga yang punya hal yang seperti itu, cuman bukankah akan lebih menyakitkan ya kalau kita punya target yang awal mula kita hanya berdagang kecil-kecilan dan kita punya target yang jauh melampaui apa yang kita punya gitu, apa usaha kita gitu. Dalam artian dia nggak perlu berusaha terlalu lebih gitu untuk mendapatkan apa yang mendapatkan hal-hal yang di luar dari kemampuan dia gitu. Oke, I see. Intinya tentang contoh, kembali lagi ke contoh apa sih namanya? Contoh dagang tadi ya kan ya. Kalau menurut aku tadi kembali lagi ke masalah dagang. Di sini kan ada tulisannya tuh yang poin hasrat mengejar semakin banyak pengalaman positif adalah pengalaman negatif. Sedangkan sebaliknya gitu. Nah, kembali lagi contoh berdagang di sini yang aku tangkapkan dari Mark Manson di sini, kalau diambil contoh pendagangan sini, kita nggak masalah kalau misalnya kita mau terima hal positif tersebut gitu. Tapi yang kita perlu fokuskan itu adalah pengalaman negatifnya tadi. Bagaimana contohnya tadi yang pedagang tadi kan ya. Kita tentu saja ingin mengejar uang yang banyak. Kita ingin mengejar kayak toko kita sukses. Kita ingin mengejar pujian dari tetangga gitu. Itu kan sebuah hal yang positif, sebuah hal yang membuat kita bahagia gitu kan. Mengejar kebahagiaan. Intinya kata Mark Manson itu mengejar kebahagiaan itu bukan hal yang bagus, sedangkan penerimaan ke hal yang negatif itu justru jadi pengalaman positif. Maksudnya gimana? Kalau menurut aku kayak ini, negatif di sini bukan berarti bukan berarti buruk ya, kayak misalnya kembali lagi kita berdagang gitu, kita harus kembali lagi kita harus menerima semua hal negatif yang bakalan terjadi pada saat kita nanti di berjualan gitu. Misalnya pada saat kita kita fokus ke hal tersebut, misalnya pada saat kita jualan kita disumpah serapah pelanggan, atau bagaimana pada saat kita berjualan kita kita mengalami kesulitan, kayak misalnya supply barangnya tuh kita kesulitan nyarinya, atau hal-hal yang lain gitu ya. Memang penderitaan yang kita alami pada saat kita menjalani kegiatan tersebut gitu. Nah, dengan kita terfokus dengan hal tersebut, kita justru bisa
belajar sesuatu, kita bisa kayak itu sebuah hal yang positif karena ya kita bisa mengetahui lebih dalam gimana sih cara cara berdagang yang lebih tepat gitu atau segala macam dibandingkan kita ingin berusaha untuk fokus mendapatkan uang yang banyak atau kembali lagi di di sini kita ingin mendapatkan pujian dari orang gitu. Itu kan sebenarnya hal yang positif, tapi itu kembali lagi Mark Manson bilangnya itu hal yang negatif karena kan kalau kita nggak dapatkan hal tersebut kita malah menjadi lebih tenggelam, kita lebih menjadi negatif karena kita nggak berhasil mendapatkan hal tersebut karena tujuan kita sendiri ingin mendapatkan rasa dari pujian itu sendiri, kita ingin mendapatkan rasa dari sukses itu sendiri. Sekalinya kita nggak dapat, kita justru menyalahkan diri, menyalahkan pribadi kita, menyalahkan lingkungan kita, pokoknya karena kita nggak berhasil mendapatkan hal tersebut kan ya, karena kita fokusnya di tujuan itu tadi. Ya bisa dibilang kalau seperti itu ya. Tapi boleh aku mau nanya nih Dan, menurut kau pujian itu perlu nggak? Kalau untuk bekerja kita nggak ngomongin pujian itu perlu. Itu kayak misalnya dalam misalnya kalau kita dalam membina hubungan atau misalnya kita bekerja, pujian itu menurutku perlu karena itu bisa membangkitkan moral seseorang gitu, apakah dia terpuruk atau segala macam. Tapi poin di sini buku ini bukan berarti itu hal yang sia-sia atau apa gitu, tapi kita nggak usah terfokus pada pujian itu sendiri karena itu memang perlu. Tapi kalau kayak sama kayak air sendiri lah, itu kita perlu dengan air gitu. Kita kalau berlebihan minum air juga kita bisa mati gitu kan. Jadi intinya kayak ya kalau kita terfokus kepada pujian itu doang gitu, kita ingin sukses karena ingin meraih pujian itu ya. Kalau kita nggak dapat pujian itu, kita bakalan kecewa gitu. Karena ya fokus kita di sini bukan memperbaiki diri atau memperoleh hal yang lain gitu. Karena fokus kita ingin berusaha mendapatkan hal positif tersebut gitu. Kita ingin dipuji. Karena itu jika kita gagal ya menjadi sebuah hal yang negatif, ya kita kecewa, kita marah karena ya kita nggak berusaha meraih di situ karena kita terfokusnya di situ, fokusnya di pujian itu sendiri. Berarti lebih bahwa menurut kau sendiri pujian itu bagus pada tempatnya atau kau sendiri, kalau kau sendiri nih, kau butuh nggak suatu pujian? Kalau aku sendiri ya, pujian itu bukan, aku butuh pujian pada saat melakukan sesuatu, tapi itu bukan fokus aku gitulah. Jadi kayak mungkin pada saat aku lagi sedih aku butuh dipuji, atau mungkin pada saat aku lagi sukses aku butuh dipuji, tapi aku nggak ingin jadi kan pujian itu target aku ya. Intinya kayak misalnya aku mau bikin project ini berhasil kan, terus project ini berhasil dan aku dipuji. Pujian itu bentuk dari hasil dari yang aku kerjakan, dibandingkan kita terfokus pada bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita memecahkan masalah. Untuk masalah kita di sini kan ya bagaimana caranya project ini berhasil, bagaimana caranya bisnis ini berhasil, itu masalah kita.
Nah, dibandingkan kita berusaha untuk berpikir positif kayak aku ingin dipuji, aku ingin dipandang mulia di depan orang, lebih baik kita berusaha terfokus kepada memecahkan masalah di situ, karena kita punya masalah di sini. Yaitu kita punya masalah kayak ini ada event yang perlu kita kerjakan, ini ada bisnis yang perlu kita kelola gitu. Bagaimana kita menyelesaikannya, itu yang perlu kita pikirkan. Pujian itu sebagai hasil dari penyelesaian masalah itu, tapi kita nggak perlu terfokus di hasilnya, tapi bagaimananya gitu. Memang perlu. Berarti dalam hal ini yang kita fokuskan ya bukan itu, tapi itu hanyalah sebuah bonus ya. Ada atau tidaknya sebuah pujian kita tetap lakukan karena tujuan kita bukan itu. Tujuan kita memang bukan itu. Sama mungkin ada di bab 2 atau bab 3 si Mark Manson bilang gitu. Yang kita fokuskan itu bukannya hasil, tapi pemecahan masalah, karena kan kita nih manusia nih memang tempatnya selalu datang salah kan ya. Kita nih fokusnya harus fokus kita nih harus bisa memecahkan masalah tersebut. Kita memilih masalah, dan masalah itu harus kita pecahkan gitu. Bukan dibandingkan dari hasil dari masalah itu, hasil dari pemecahan masalah itu. Jadi dibandingkan kita memilih dari hasil, lebih baik kita fokus di masalah. Jadi hidup kita menurut aku bisa lebih baik jika kita fokus di pemecahan masalah ya, daripada kita pikir kalau setelah aku menyelesaikan masalah ini aku bakalan dapat duit, terus aku bakalan dipuji atasanku. Lebih baik kita fokus di pemecahan masalah nih, karena kita punya masalah. Menurut aku sih kayak gitu. Iya, dan kita nggak perlu membuat masalah ya, kita hanya mencari aja gitu. Mencari dan memecahkannya. Begitu sih kayak. Ya, kita bisa balik lagi dari inti poin yang Charles tadi. Karena kalau kita ngomongin panjang lebar, itu akan meraup banyak bab gitu. Berarti dalam Charles tadi bahwa kita ada perbedaan suatu pendapat ya, dan ini hal yang wajar gitu. Iya, karena ya kau bilang tadi, tiap kepala orang kan pasti punya pemahaman yang berbeda gitu. Iya. Dan itu mungkin salah satu dari alasan kenapa kita buat podcast ini gitu. Ya, bahwa suatu perbedaan pendapat itu sebenarnya sangat menyenangkan apabila kita bisa saling menerimanya ya gitu. Walaupun kita agree to disagree lah ya, setuju untuk iya. Karena atau bahkan saling menerima pendapat, atau bahkan misalnya nanti pendapat aku bisa merasakan kalau pendapat aku salah, bisa pendapat kamu, karena kita saling membahas hal tersebut. Ya benar, nanti akan ada mungkin ada saatnya kita akan ngeh gitu di perjalanan pembahasan ini, kalau yang kemarin dibilang kayaknya lebih benarnya seperti ini gitu. Setelah kita menyamai persepsi masing-masing gitu, ada nih titik tengahnya nih, ada nih benang merahnya nih gitu. Nah, kita langsung aja ke inti dari buku ini, karena kan kalau kita ngobrol dari ini baru satu bab dan ini udah cukup panjang sih kan. Dan ini sebenarnya satu babnya belum semua ya kita omongin karena saking gimana ya kita kan memang ngebahas pemikiran kita, di mana itu kita nggak ada hal yang sebenarnya. Iya, nggak ada habisnya, cuman memang kita masih sesuai dengan jalurnya, yaitu di bab ini.
Walaupun agak melenceng ya, karena kita butuh sesuatu apa ya, bisa dibilang kita harus juga ada data yang valid, atau walaupun kita mengutarakan pendapat masing-masing, pemikiran kita juga harus logis juga ya gitu. Baiklah audiens, kita sampai pada tahap ini. Untuk selanjutnya kita akan ngebahas sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, masih pada bab 1. Karena saya rasa ini cukup. Bagaimana dengan Dendi? Ya, karena percakapan yang terlalu panjang juga sepertinya bakalan membosankan sih ya. Jadi wajar kalau kalian mendengarnya, apalagi ini percakapan yang cukup serius, yang percakapan yang kayaknya bukan percakapan yang bisa didengerin sambil nyantai di warkop atau lagi santai-santai di rumah. Jadi ya kami akan selesaikan di sini dulu. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan episode yang berikutnya dengan tema yang masih sama tentang buku yang berjudul Subtle Art of Not Giving a Fuck, tapi dengan cerita yang berbeda. Oke, sekian untuk hari ini. Saya Dendi Kurnia Rekman. Oke, baiklah. Ya. Terima kasih. Kami mengucapkan maaf jika banyak kekurangannya, dan terima kasih bagi yang mendengarnya. Oke, see you next time. Peace out.